Sama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Virgo, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya. Temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. The Emperor. Seseorang yang suka mengontrol. Lebih tua secara umur atau mental. Dominan. Suka mendominasi. Sombong, egois, kaku, menggunakan logika dalam cinta. Menyukai hubungan tradisional, emosinya kadang dipendam dan tidak terekspresikan. Fokus, disiplin, dingin, keras kepala. Bila mengatakan sesuatu, mereka akan bersungguh-sungguh. Dia suka membuktikan apa yang dikatakannya. Kurang sensitif, tapi dia juga terstruktur dalam melakukan sesuatu. Meskipun mereka memiliki sisi baik yaitu suka menasihati dan punya figur seorang ayah. King of Swords. Dia dingin, mampu mengesampingkan emosinya. Fokusnya tajam. Dia mengutamakan logika dan mengesampingkan perasaan. Memiliki standar tinggi dalam memilih pasangan. Dia siap menghadapi rintangan, termasuk dalam hal cinta. Tapi, dia juga tidak ragu dan segan untuk memutuskan, bila sebuah hubungan sudah tidak baik lagi atau bahkan toksik menurutnya. Dia juga komunikator yang adil. Sangat percaya diri, berpikiran tajam, jernih, cerdas adil, ditambah komunikasi yang sangat baik, menjadikan dia seseorang yang diperhitungkan dan disegani. Temperance. Sederhana, sabar dalam menunggu solusi dan tidak ingin terburu-buru. Dia selalu mencoba dulu, meneliti dulu, sebelum terjun untuk melakukan sesuatu. Dia juga cenderung memiliki tujuan spiritual yang tinggi dan menyebarkannya. Mungkin kamu tidak begitu merasakannya. Tapi, berada di sekitarnya, kamu merasa selalu positif. Dia jiwa yang kreatif, mentor alami dan bisa jadi seorang guru atau seniman. Kehadirannya selalu bisa diandalkan dan nasihatnya berguna. Meskipun dalam keadaan stres, itu biasanya tidak terlihat di mata umum. Karena dia bisa mengendalikan emosinya dan juga emosi orang lain. Dia juga bisa berhasil menikmati keindahan hidup dengan caranya sendiri, tanpa terlalu memanjakan diri dengan kesenangan atau keburukan. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi orang ini jelas merupakan orang yang hebat untuk dimiliki sebagai teman dan harus dihargai. Queen of Pentacle. Nyaman di rumah, bisa menghasilkan uang atau bekerja dari rumah.
Seorang tuan rumah yang baik dan ramah, yang peduli terhadap keluarga dan lingkungannya, yang bisa jadi penyedia bagi keluarga, penuh perhatian dan kasih sayang, bijaksana, terhormat, rendah hati, suka menikmati makanan dan bau yang harum, keindahan dan musik, semua yang lezat dalam hidup. Dia memiliki rasa berkelimpahan, banyak akal dan praktis, mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Orang ini luar biasa dalam perawatan diri dan tidak ragu untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Dia juga murah hati, menghargai kekayaan yang mengelilinginya. Dia mampu berbagi apa yang dia miliki dan memelihara orang lain. Ada tema-tema kepedulian yang sama di sini, baik memberi dan menerima kasih yang memelihara. Dia juga suka berbagi, juga bersyukur. Queen of Wands. Dia orang yang suka bergaul dengan siapapun tanpa memilih-milih. Dan ketika seorang teman membutuhkannya, maka dia akan ada. Dia juga keras, seorang pengusaha yang baik. Tidak akan berubah dirinya atau berubah demi siapapun atau demi apapun. Dia suka berada di tengah-tengah keramaian dan jadi pusat perhatian. Dia juga sangat suka perhatian dari semua orang, terutama lawan jenis. Dia suka tebar pesona. Dia juga open untuk pertemanan dan hubungan. Ini berarti, dia bisa membuka dirinya untuk siapapun. Dia juga misterius. Queen of Swords. Seseorang yang saklek, yang berbicara apa adanya, yang ingin tahu semua detail tentang suatu hal yang ingin diketahuinya. Yang sangat mengintimidasi dan tajam dalam berbicara. Kadang dia sering melukai perasaan orang lain dengan kata-katanya. Tapi, sebenarnya dia adalah orang yang penyayang juga. Meski penampilan dan kata-katanya kadang tidak menunjukkan hal itu. Dia juga bisa memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak disukainya kapan saja dia mau. Hanya itu yang bisa aku sampaikan saat ini. Tolong like, share, subscribe and thanks for watching.